Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ketemu lagi ya pada tatap muka yang ketiga. Kita kali ini membahas mengenai sistem informasi akuntansi ya, dan membahas sedikit mengulas ya kembali mengenai siklus akuntansi yang mana sebenarnya ini sudah dibahas sebenarnya, siklus akuntansi ini dibahas di pengantar akuntansi, cuman kali ini dibahas sedikit begitu ya. Oke, yang pertama sekali kita membahas mengenai sistem informasi akuntansi ya. Nah, bahwa sistem informasi akuntansi itu adalah sistem pengumpulan ya dan pemrosesan data transaksi serta penyebaran informasi ya. Informasi apa? Informasi keuangan ya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, itulah yang dinamakan dengan eh, sistem sistem informasi akuntansi. Nah, kenapa sistem informasi akuntansi ini harus memang dirancang dengan baik? Karena apa? Ketika sistem informasi akuntansi ini dirancang dengan baik, ini pasti akan berguna. Ya, berguna untuk siapa? Pihak manajemen ya. Nanti akan bisa kita ketahui dari situ ketika sianya itu baik, gitu ya. Kita akan bisa mengetahui informasi berapa ya utang yang ada ya. Jenis utang apa yang masih beredar di luar sana, kan begitu ya. Lalu, kita juga bisa mengetahui berapa, perbandingan penjualan ya, periode sebelumnya sama periode sekarang ini, ya. Aktiva-aktiva apa saja yang kita miliki, kita di sini maksudnya sebagai perusahaan ya. Nah, lalu arus kasnya bagaimana ya, bagaimana arus kas masuk, bagaimana arus kas keluar, ya kan. Lalu apakah kita laba tahun ini, apakah kita rugi tahun lalu, tahun ini, begitu ya. Jadi, eee, jadi sistem informasi akuntansi itu, ya kan, memang harus, terancang dengan baik gitu, ya. Terancang dengan baik, lalu itu akan bermanfaat, untuk, perusahaan gitu ya. Setiap jenis perusahaan apapun. Ya, itu sangat bermanfaat nantinya ketika sebuah sistem informasi akuntansinya itu benar-benar terancang dengan baik. Oke, baik, kita langsung masuk ke dalam topik pertama. Kita membahas sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu terminologi dasar, ya. Em, eh, sudah kita bahas bahwa akuntansi keuangan itu ya, bergantung pada beberapa konsep ya, bergantung kepada beberapa standar yang mengikatnya, kan begitu ya, itu sudah kita bahas pada pertemuan 1 dan 2 begitu, yang mana itu digunakan untuk mengidentifikasi ya, mencatat, menginterpretasikan, lalu mengklasifikasikan segala eh, transaksi dan kejadian ya yang berhubungan dengan perusahaan. Maka dari itu ya sangat penting untuk kita memahami yang namanya terminologi dasar ya. Terminologi dasar di sini maksudnya istilah ya. Terminologi itu apa ya? Ilmu untuk menjelaskan ya beberapa istilah begitu ya. Nah, terminologi dasar yang dipakai di dalam pengumpulan data akuntansi, gitu. Apa-apa saja itu terminologi dasarnya. Yang pertama event, kejadian, ya peristiwa yang berpengaruh, ya. Biasanya kejadian ini umumnya ya merupakan sumber atau penyebab dari perubahan aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Ya, kejadian ini bisa bersifat eksternal maupun internal. Lalu ada transaksi, ya. Ini kejadian eksternal ya biasanya melibatkan
transfer atau pertukaran antar dua entitas atau lebih. Lalu ada akun. Ya, ini akun ini ya ketika ada sebuah transaksi pasti akan berpengaruh, ya, berpengaruh terhadap satu unsur tertentu. Apa itu maksudnya unsur tertentu ya? Ya akun, ya, aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, dan modal. Nah, lalu ada akun real dan nominal. Ya, tahu ya, akun real permanen. Yang mana? Akun yang muncul pada neraca. Nominal apa? Temporer. Ya, yang muncul pada laporan laba rugi. Ya, yang mana ditutup? Yuk, akun nominal. Oke, lalu ada buku besar, ledger. Ya, ini kumpulan ya kumpulan dari semua akun, ya, akun aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Lalu kita juga mengetahui ya ada buku besar pembantu ya. Pada saat pengantar satu tuh ada kita ketahui bahwa ada buku besar pembantu. Ya, ini mencatat rincian yang berhubungan dengan akun buku besar umum. Ya, nah, buku besar pembantu. Lalu ada jurnal, ya, pencatatan awal, ya kan, yang di mana transaksi atau kejadian itu dicatat pertama kalinya, begitu. Lalu nanti dipindahkan ke buku besar. Lalu postingnya, ada posting, pemindahan fakta-fakta atau pemindahan angka-angka dari jurnal ke buku besar. Nah, itu posting. Neraca saldo. Ya, neraca saldo ini daftar semua akun yang ada di dalam buku besar beserta saldonya. Nanti ketika ada neraca saldo, ya, lalu dilakukan penyesuaian, lalu dipindahkan ke buku besar, lalu dibuat neraca saldo lagi, maka neraca saldo itu namanya neraca saldo yang telah disesuaikan atau neraca saldo setelah penyesuaian. Begitu. Lalu nanti neraca saldo yang tercipta itu, ya, setelah dari situ dibuat yang namanya jurnal penutup, terus dipindahkan lagi ke buku besar, lalu dibuat lagi neraca saldo, maka neraca saldo itu namanya neraca saldo setelah penutupan. Jadi neraca saldo ini bisa dibuat kapan saja kan. Jadi kita akan melihat apa namanya di dalam neraca saldo itu kita akan melihat ya akun yang ada di dalam buku besar beserta saldonya ya. Nah, lalu ada ayat jurnal penyesuaian ya, ini yang dibuat pada akhir periode akuntansi ya, artinya untuk memperbarui semua akun ya menurut akuntansi akrual ya, agar nanti bisa dibuat laporan keuangan yang tepat begitu ya. Oke. Nah, lalu ada laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangan ini adalah laporan yang mencerminkan mengenai ikhtisar akhir dari data akuntansi ya. Pada umumnya yang sering kita ketahui ada laporan neraca ya, itu biasanya menunjukkan kondisi keuangan perusahaan, lalu laba rugi, ya bisa kita melihat hasil operasi perusahaan itu, ya, lalu laporan arus kas ya, kita bisa melihat berapa arus kas masuk, keluar dari beberapa aktivitas, apa aja aktivitasnya, operasi, investasi, ya, pembiayaan. Lalu ada laba ditahan ya, laporan yang merekonsiliasi saldo akun laba ditahan di awal periode sampai akhir periode. Ya. Lalu yang terakhir ada ayat jurnal penutup. Nah, ini ayat jurnal penutup ini untuk membuat akun nominal itu menjadi 0 ya, dan mentransfernya ke laba bersih atau rugi bersih ya. Atau nantinya ini ya mentransfer laba bersih ke ekuitas pemilik ya. Jadi nanti menolkan akun nominal, akun temporer
Oke. Nah, lalu di dalam sistem informasi akuntansi ini ada namanya debit kredit, ya. Ya, ini nggak asing lagi sebenarnya untuk apa ya, anak-anak akuntansi gitu ya. Nah, istilah ini bisa kita ada yang mengatakan kalau sisi debit itu sebelah kiri, kredit itu sebelah kanan, begitu ya. Nah, jadi prosedur pencatatan debit kredit ini ya, atau pada sisi kanan ataupun sisi kiri, ini merupakan suatu aturan akuntansi ya kita ketahui ya. Jadi kesamaan debit dan kredit ini ya menjadi dasar bagi sistem berpasangan ya di dalam mencatat sebuah transaksi ya. Jadi menurut sistem akuntansi berpasangan ya, double entry accounting system ya yang dan ini sudah digunakan secara universal ya. Pengaruh dua sisi dari setiap transaksi itu dicatat pada akun yang sesuai ya, pada akun yang sesuai. Nah, jadi dalam sistem akuntansi berpasangan ini menyediakan metode pencatatan transaksi yang logis. Jadi dia membuktikan keakuratan dari jumlah-jumlah yang telah dicatat. Ya, jadi nanti jika misalnya setiap transaksi itu dicatat dengan jumlah yang sama pada sisi debit dan kredit, maka semua nanti pada akhirnya ketika kita menjumlahkan, pasti nanti totalnya pun akan sama, sisi debit maupun sisi kredit. Itu sistem akuntansi berpasangan. Jadi apa namanya konsep apa balancing ya, balance dari sisi kiri dan sisi kanan, begitu ya. Ingat kembali ya. Ingat kembali aturan debit kredit ya, atau bisa juga dikenal dengan sistem akuntansi berpasangan ya. Ya harta utang ya, pendapatan modal beban ya. Kalau bertambah di mana, kalau berkurang di mana begitu ya. Ini di pengantar akuntansi 1. Ingat kembali ya. Oke. Lalu ada persamaan dasar akuntansi ya kan. Jadi sistem berpasangan tadi ya, aturan debit kredit tadi itu membawa kita ke dalam persamaan dasar akuntansi. Di mana persamaan dasar akuntansi yang kita ketahui harta sama dengan utang ditambah modal, dan itu bisa diperluas dengan cara seperti ini ya. Ya, harta sama dengan utang tambah modal. Nah, modal itu banyak ya. Ada common stock ya, ada dividends, retained earnings, revenue, expense ya. Nah, nanti kita akan bisa lihat contohnya nanti ya. Misalnya ada sebuah transaksi ya. Sebagaimana sebenarnya efeknya ya, efeknya terhadap persamaan dasar akuntansi. Ya, contohnya ini di buku kita halaman 75 ya. Ada beberapa transaksi di situ ya, ada sekitar 8. Ya, nanti bisa kalian lihat ya, apa efeknya ya. Ini sebenarnya sudah kita bahas ya, dibahas di pengantar akuntansi 1 ya. Contohnya saja pemilik menginvestasikan senilai 40.000 untuk ditukarkan dengan saham biasa. Berarti apa? Aktivanya bertambah, ekuitas pemegang sahamnya bertambah gitu. Lalu ada yang kedua misalnya, kan yang kedua itu mengeluarkan kas ya untuk gaji sekretaris. Ya, apa yang berkurang? Kas berkurang, ya kan? Dan ini beban bertambah, di mana beban dan pendapatan itu berpengaruh terhadap ekuitas. Jadi asetnya berkurang dan modalnya berkurang. Begitu selanjutnya sampai pada transaksi yang ke-8. Nanti bisa diperhatikan pada PowerPoint-nya Ibu ya. Oke. Lalu
kita masuk ke dalam laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Ya, saham biasa dan laba ditahan itu kan dilaporkan dalam bagian ekuitas pemegang saham ya dari neraca. Gitu. Pendapatan dan beban dicatat dalam laporan laba rugi. Nah, dividen dilaporkan dalam laporan laba ditahan. Karena dividen, pendapatan dan beban itu akan ditransfer ke laba ditahan pada akhir periode, maka perubahan dalam salah satu pos ini akan mempengaruhi ekuitas pemegang saham. Jadi inilah ilustrasi 34 ini menunjukkan ya hubungan yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham. Ya. Nah, ini. Oke. Nah, lalu ya ketika kita berbicara mengenai struktur kepemilikan yang dipakai oleh perusahaan bisnis ya. Nah, jenisnya itu jenis struktur kepemilikan yang dipakai perusahaan bisnis itu akan menentukan apa jenis-jenis akun yang merupakan bagian dari ekuitas. Contoh, ketika ada di dalam sebuah perusahaan korporasi, nah akun-akun yang umumnya muncul itu adalah saham biasa, ya, tambahan modal disetor, dividen tambahan dan laba ditahan. Sementara ketika kita berbicara mengenai perusahaan perorangan atau persekutuan, ya, biasanya menggunakan akun modal, ya, akun penarikan. Nah, akun modal di sini digunakan untuk mengindikasi investasi oleh pemilik dalam perusahaan. Akun penarikan drawing, ya, penarik ini biasanya mengindikasi adanya penarikan oleh pemilik, ya, gitu. Oke, lalu kita berbicara mengenai accounting cycle, siklus akuntansi, ya. Ini juga sebenarnya sudah dibahas, ya, di dalam PA1 ya, pengantar akuntansi. Ya, ada kita lihat di sini di bagian ini ada di sini langkah-langkahnya ya di dalam siklus akuntansi. Ya, langkah-langkah ini biasanya prosedur ya. Prosedur adalah prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat ya mencatat transaksi dan membuat laporan keuangan. Jadi ada tahapan-tahapannya, ada langkah-langkahnya. Itulah yang dinamakan siklus akuntansi. Mulai dari dia mengidentifikasi sebuah transaksi, sebuah kejadian, lalu menjurnalnya, lalu dilakukan namanya posting, lalu ada neraca saldonya, lalu harus disesuaikan, ya kan, baru neraca saldo yang telah disesuaikan lalu masuk ke pembuatan laporan keuangan. Tapi ingat ya, ada cara yang mempermudah kita untuk membuat yang namanya laporan keuangan dengan cara membuat neraca lajur. Tapi ini sifatnya opsional. Mau dibuat atau tidak terserah ya. Lalu hanya mempermudah sifatnya. Gitu ya. Nah, lalu habis itu ada penutupan ya, menolkan ya, menolkan. Lalu neraca saldo setelah penutupan. Ya, ini juga sifatnya opsional. Begitu juga setelahnya itu jurnal pembalik. Ini juga sifatnya opsional. Ya, nah artinya ya ketika semua langkah ini diselesaikan, ya, maka kita sudah melaksanakan yang namanya siklus akuntansi. Dan ketika sudah selesai sampai sini, itu akan balik lagi ke sini. Balik lagi, begitu seterusnya. Begitu seterusnya, akan mulai lagi dari awal. Begitu, itu namanya siklus akuntansi. Oke. Lalu kita berbicara mengenai mengidentifikasi dan mencatat transaksi serta kejadian lainnya. Kan? Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan di dalam siklus akuntansi adalah analisis transaksi dan kejadian. Ya, kita ini ya. Tapi di sini ada muncul sebuah masalah, ya kan? Masalahnya apa? Ya,
apa yang harus dicatat, begitu. Ya, sebenarnya GAAP itu kan sudah menyediakan aturan ya, sudah menyediakan pedoman, ya kan? Nah, eee bahwa tidak ada aturan yang sederhana yang bisa digunakan untuk menentukan apakah suatu kejadian itu harus dicatat atau tidak, ya. Sebagian besar pihak setuju bahwa, perubahan personalia atau kebijakan manajemen meskipun penting, tapi tidak perlu dicatat dalam akun. Nah, pada sisi lain, ya kan, pada sisi lain ketika perusahaan melakukan penjualan atau pembelian secara tunai, betapapun kecilnya penjualan atau pembelian itu harus dicatat, gitu ya. Ini menjadi satu dilema sebenarnya. Cuman ya FASB itu menggunakan sebuah frasa gitu ya, transaksi serta kejadian lainnya dan situasi yang mempengaruhi perusahaan bisnis. Nah ini frasa ini digunakan untuk menjelaskan sumber atau penyebab perubahan dari kelima akun itu. Ya, kejadian itu terdiri dari dua jenis, eksternal dan internal. Kalau eksternal yang interaksi perusahaan dengan lingkungannya. Contohnya apa? Eh, Perubahan harga barang, ya, jual beli, ya, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah, internal yang terjadi di dalam perusahaan itu apa? Pemakaian bangunan, ya, pemakaian mesin, ya, transfer bahan baku di dalam proses produksi, begitu. Jadi, apa namanya, untuk untuk, mengatasi masalah tadi itu sebenarnya kan, eee, jadi FASB itu menggunakan frasa itu, ya, yang mempengaruhi perubahan bisnis, ya, dan itu ada, kejadian internal dan eksternal, begitu ya. Jadi, eee banyak kejadian yang memiliki, unsur eksternal maupun internal. Contohnya kan rekrut, tenaga kerja, itu kan, melibatkan transaksi pertukaran gaji, ya kan? Kan pertukaran gaji untuk tenaga kerja. Itu itu merupakan kejadian eksternal, ya. Jadi, kalau misalnya penggunaan jasa tenaga kerja itu yang merupakan di bagian produksi, itu merupakan kejadian internal. Nah, itu contohnya ya. Nah, transaksi di sini ya, sebagai salah satu jenis kejadian eksternal itu bisa berupa pertukaran di mana kedua entitas itu saling menerima, saling menyerahkan, ya. Seperti apa? Pembelian, ya, penjualan, gitu. Terus transaksi di sini juga bisa satu arah, ya. Satu arah artinya, perusahaan itu menerima kewajiban tanpa secara langsung, menerima sesuatu sebagai gantinya. Contohnya apa? Amal, gitu. Investasi pemilik, nah itu satu arah kan, investasi oleh pemilik, pembayaran pajak, hadiah, ya kan, pencurian. Nah, gitu. Jadi intinya sebenarnya hampir semua kejadian yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan itu harus dicatat, gitu ya. Eee, Seperti yang kita bahas ya, yang mengenai munculnya masalah itu tadi di awal, kan, mengenai sumber daya manusia begitu kan. Eee, Sebenarnya itu kan diabaikan ya, karena apa ya, itu terlalu kompleks untuk diukur ya, perubahan personalia begitu ya. Itu terlalu kompleks, untuk diukur. Tapi profesi profesi akuntansi ini, apa ya, beberapa tahun terakhir ini telah ini, apa namanya, mulai apa ya, mulai mendobrak gitu loh ya, mendobrak, dan menjadikan ini tantangan begitu. Ini bisa nggak kira-kira diukur dan dilaporkan?
gitu. Ya, bahwa ini bisa diukur begitu, ya. Bahwa yang sebelumnya itu terlalu kompleks dan tidak dapat diukur, apakah ini bisa dapat diukur. Jadi, ya kita tunggu saja bagaimana perubahannya, begitu ya. Oke, lalu kita masuk ke penjurnalan ya. Nah, ini juga sebenarnya sudah dibahas di PA1 ya. Ya pembuatan jurnal ya. Artinya seluruh transaksi kejadian yang mempengaruhi akun itu ya, akun-akun unsur-unsur itu aktiva ya, itu eh, dianalisa lalu dibuat ke dalam jurnal. Lalu setelah itu nanti dikumpulkan ya di buku besar ya. Biasanya untuk mempermudah kita ada akun T. Ingat ya di pengantar akun T. Ya, jadi kita bisa menggunakan itu akun T. Ya. Nah, jadi contohnya saja ya. Nah, di dalam buku kita itu ada katanya pemegang saham menginvestasikan kas sebesar 15.000 US dalam pertukaran dengan lembar saham. Nah, berarti kas pada common stock. Nah, ini untuk mencatat saham secara tunai. Jadi ini seperti ini. Jadi begini menjurnal ya. Kita buat di bawahnya keterangannya. Begitu ya. Jadi bisa kita perhatikan bahwa di dalam menjurnal itu pun ada beberapa bagian yang harus kita perhatikan. Apa itu? Ya akunnya ada, jumlahnya ada, ya kan? Posisinya di mana debit kredit, ada tanggalnya, ya kan? Lalu ada keterangannya, gitu ya. Nah, untuk kolom ref ini ya diisi pada saat apa? Pada saat kita melakukan posting. Nah, ada beberapa di dalam beberapa kasus ada perusahaan yang menggunakan jurnal khusus. Ingat kembali, itu biasanya digunakan di perusahaan apa? Perusahaan dagang ya. Jadi itu ada jurnal penerimaan, penjualan, pembelian dan pengeluaran kas. Sebenarnya jurnal khusus itu fungsinya untuk mengiktisarkan ya transaksi-transaksi yang tadi. Jadi ya, yang misalnya karakteristiknya sifatnya mempengaruhi penerimaan kas maka dimasukkan ke situ. Pengeluaran kas maka dimasukkan ke situ. Begitu ya. Nah, lalu posting ya. Nah, posting ini pemindahan begitu ya, pemindahan dari jurnal ke buku besar. Begitu. Langkahnya seperti apa? Ya. Di dalam buku besar kita catat dulu tanggalnya, ya kan? Halamannya begitu. Lalu jumlah debit kredit ya. Nah, lalu nanti di kolom post ref-nya jurnal ya kita tulis nomor akun di sini. Ya, nomor akun. Yang nomor akun ya. Lalu nanti dalam buku besar catatlah tanggal, halaman jurnal, jumlah kredit ya. Lalu di dalam kolom ref jurnal itu ya nanti kita tulis nomor akun ya dan jumlahnya. Jumlah kredit yang diposting. Oke, nah seperti ini deh. Nih, ini deh. Ini ya, ini udah dibahas sebenarnya. Apa fungsi apa ini? Kenapa harus ini? Ya kan? Ini jadi nanti akan kelihatan di sini ya. Mana kejadian-kejadian yang sudah diposting. Gitu. Tandanya apa? Kolom refnya ini terisi. Gitu. Itu jadi penting sekali ya untuk jadi kolom ref ini ada fungsinya, bukan semata-mata itu dibuat begitu saja, enggak. Ada ya. Nah, ada di dalam buku kita itu contoh yang diperluas ya, lebih ini lagi ya. Ketika misalnya di sini dia bentuknya 3 kolom ya, 3 kolom. Kalau saya itu Pak mengarahkan mahasiswa saya dulu ketika pengantar akuntansi itu 4 kolom. Ya memang lebih
lebih ini ya, 4 kolom ya, lebih agak ada tambahan kolomnya lagi gitu kan. Nah, cuman di situ lebih saya rasa lebih enak ya lebih enak. Tapi terserah, manapun kalian pilih, eee, nggak apa-apa. Bahkan yang bentuk T seperti ini pun it's okay, gitu. Artinya, sederhana, lebih sederhana, gitulah ya, sederhana dia. Nah, contoh itu nanti ada di buku kita halaman 81 itu ada sekitar 10 transaksi bisa kalian lihat ya, bagaimana, pencatatan di jurnalnya begitu. Nah kan ini. Lalu bagaimana dia memasukkan ke dalam buku besar, bentuk akun T, gitu. Nanti bisa kalian lihat, ini sebenarnya sudah dibahas ya di pengantar 1 itu bisa kalian lihat nanti. Oke, ada 10 transaksi. Ya, sekitar 10 transaksi pioneer advertising. Ya, jadi di situ bisa kalian lihat. Oke, kita setelah posting kita ngapain, Bu? Neraca saldo. Ya. Neraca saldo ini berisikan daftar akun beserta saldonya. Ya. Daftar akun beserta saldonya setelah proses dari posting. Nah, di sini biasanya neraca saldo itu dibuat pada akhir periode, ya. Itu akan, memperlihatkan ya, eee, berapa saldo debit ya sebelah kiri itu, berapa saldo kredit sebelah kanan. Dan kedua sisi itu ya, harus sama, sisi debit dan sisi kredit itu sama, ya kan. Nah, tujuannya adalah untuk membuktikan, kesamaan dari sisi debit dan sisi kredit setelah dilakukannya posting, ya kan? Nah, berdasarkan sistem berpasangan tadi, ya kan, kesamaan ini akan terjadi apabila saldo debitnya sama dengan saldo kreditnya. Dan jadi nanti, neraca saldo itu bisa juga berguna untuk ada nggak sih sebenarnya kesalahan yang kita lakukan ketika menjurnal dan memposting, akan kelihatan. Gitu, ya. Nah, jadi itu fungsinya, begitu. Tapi perlu kita ketahui juga, neraca saldo yang seperti ini, ya kan, ya mungkin saja walaupun dia misalnya posisinya apa, sudah balance, mungkin aja itu belum tentu juga benar neraca saldonya. Ada mungkin beberapa kesalahan yang masih muncul. Ya, contohnya apa? Sebuah transaksi belum dicatat, sekalipun seimbang, ya kan? Ada mungkin satu transaksi yang terlewatkan, begitu. Ada 10 transaksi, 9 dicatat. Itu nanti seimbang nggak, Bu? Seimbang. Tapi belum tentu benar juga itu. Ya kan? Ada yang belum dicatat, ada yang belum dipindahkan. Atau mungkin ada yang 2 kali dipindahkan. Seimbang nggak nanti apanya? Seimbang aja. Begitu. Lalu mungkin akunnya yang salah. Begitu. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya sepanjang saldo debit dan kreditnya itu dipindahkan sama-sama ya, walaupun akunnya itu salah, namun nanti debit kreditnya itu akan sama gitu loh, ya kan? Nah, makanya benar-benar belum tentu juga neraca saldo yang seimbang itu benar gitu. Nah, mungkin saja akunnya salah begitu ya, atau ada yang belum dipindahkan, ada double pencatatan ya dan lain sebagainya. Makanya dari itu kita harus teliti. Lalu setelah itu apa? Ada jurnal penyesuaian. Ini juga ya, artinya memastikan kembali, ya kan? Memastikan kembali apakah sudah di dalam apa namanya, akun-akun itu sudah memperlihatkan, keadaan yang sebenarnya, kan begitu. Dan, ketika kita membahas mengenai, jurnal penyesuaian ini, ya kan, ada beberapa jenis ya, kalau di sini dia
dibagi dua ya, pembayaran di muka sama akrual. Ya kan? Terserah ya kemarin itu di PA1 bagaimana ya sistem memahaminya, terserah yang mana kalian rasa lebih cara bagaimana cara kalian untuk lebih bisa memahami, nggak apa-apa, it's okay ya. Buat senyaman mungkin itu karena banyak mahasiswa yang bingungnya di jurnal penyesuaian ini ya kan. Ada kayak di pembayaran di muka itu kan ada 2 metode dia kan catatannya kan ada dua pendekatan ya kan itu membutuhkan tingkat analisa yang agak sedikit lebih tinggi begitu ya. Nah kita tadi kan ada dua ya, pembayaran di muka sama akrual. Ya pembayaran di muka apa? Pendapatan dibayar di muka, beban dibayar di muka, lalu akrual, segala pendapatan akrual. Ya, artinya yang di sini apa Bu? Pendapatan akrual tuh yang pendapatan yang telah dihasilkan, ya. Namun belum diterima dalam bentuk kas. Gitu. Ada pendapatan yang sudah kita hasilkan tapi belum diterima dalam bentuk kas. Dan begitu juga dalam beban telah terjadi tapi belum kita bayarkan atau belum dicatat. Gitu. Nah, kita bahas mengenai pembayaran di muka dulu. Yang pertama, kita bahas mengenai ini mengulang kembali sebenarnya kita ya. Pengantar akuntansi 1 ya mengenai siklus. Ya. Nah, ini prepaid expense ya pembayaran di muka ya kita bahas dulu beban ya beban dibayar di muka ya artinya beban yang dibayar secara tunai itu dicatat sebagai aktiva ya sebelum dikonsumsi begitu ya sebelum dikonsumsi ya itulah dinamakan dengan beban dibayar di muka kan. Nah, ketika kita berbicara mengenai beban dibayar di muka, sebelum penyesuaian, ya, aktiva ini pasti ditetapkan terlalu tinggi. Ya kan, nanti aktiva itu ditetapkan terlalu tinggi, beban terlalu rendah. Gitu. Jadi makanya fungsinya di sini iJournal itu untuk beban yang dibayar di muka itu nanti kan dia berupa debit ya, beban dibayar di muka pada kas kan begitu ya. Itu nanti dia. Nah, jadi beban dibayar di muka pada kas. Ketika nanti sebelum disesuaikan ya, aktiva itu nanti akan ditetapkan terlalu tinggi. Begitu. Ya, tapi nanti setelah nanti penyesuaian, maka itu akan memperlihatkan keadaan yang sebenarnya, ya. Contoh dari beban-beban dibayar di muka ini apa? Biasanya asuransi, ya, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, ada kata-kata di muka. Oke, nah lalu apa? Bahan habis pakai, supplies. Nah, kalau saya menyebut nih bahan habis pakai, supplies, ya kan? Nah, ini juga harus disesuaikan agar apa? Ya kan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Begitu ya. Nanti apa ya? Ketika setelah dilakukannya perhitungan fisik, ya perhitungan fisik terhadap perlengkapan, ya kan? Maka kita akan mengetahui ya berapa sebenarnya perlengkapan yang telah digunakan selama periode itu berjalan. Begitu. Ingat kembali ya, bagaimana di sini Ibu nggak membahas ya, bagaimana akun yang kalau kita menyesuaikan beban dibayar di muka ya, perlengkapan ya bahan habis pakai ya.
Nah, di sini ada contohnya nanti, ya kan? Misalnya perlengkapan iklan, ya kan? Perlengkapan iklan. Nah, ternyata di awal perlengkapan itu di awal dia itu menunjukkan ya 25. Lalu setelah dilakukan perhitungan fisik ternyata di gudang itu ya 10.000. Nah, berarti yang sudah terpakai berapa? 15. Nah, itulah yang akan disesuaikan. Nanti akan kelihatan, ya kan? Nah, akan kelihatan pada akhirnya apa namanya? Berapa sebenarnya iklan iklan apa perlengkapan yang telah digunakan dan berapa sisanya gitu. Jadi ketika misalnya jurnal ini tidak dibuat maka perlengkapannya nanti terlalu tinggi gitu dilaporkan gitu ya, terlalu tinggi. Terus bebannya juga terlalu rendah ya. Di mana ingat unsur beban ini mempengaruhi pada laporan keuangan. Kita laporkan beban itu enggak pada keadaan sebenarnya. Apa efeknya? Labanya yang dilaporkan juga terlalu tinggi. Padahal sebenarnya laba yang dihasilkan nggak segitu, gitu lah bahasanya. Ya, nanti contohnya ada ya ini tadi bagaimana akan kelihatan bagaimana pengaruhnya ketika sudah kita ingat ya sudah kita jurnal penyesuaian kita harus posting lagi ya. Nah lalu ada asuransi ya asuransi ya. Ini biasanya setiap perusahaan itu umumnya memiliki asuransi ya. Ya asuransi apakah itu ya kebakaran ya, asuransi pribadi ya, dan lain sebagainya. Biasanya ini biayanya itu ditunjukkan adanya premi asuransi yang dibayarkan dan tiap bulannya. Begitu. Yang premi asuransi ini biasanya ketika ada transaksi berbicara mengenai premi, itu menjurnalnya kan asuransi dibayar di muka pada kas. Kan begitu ya? Berarti asuransi dibayar di muka di sini harta tuh. Nah, jadi kita harus memang perlu membuat yang namanya penyesuaian ya. Kita harus benar-benar mencatat ya kan, mencatat mana ya asuransi dibayar di muka itu yang memang benar-benar sudah jatuh tempo begitu, sudah menjadi beban. Begitu ya. Oke. Oke, nah ingat ya, ini pun ada ingat kembali asuransi dibayar di muka, yang di muka itu ada 2 metode, ingat kembali ya. Sudah saya katakan, saya nggak akan bahas ya. Saya nggak akan bahas, tapi mungkin kita akan membahas saya akan tanya-tanya kali ketika kita ketemu di Meet ya, untuk nge-refresh kembali ingatan kalian. Jadi ini membuktikan bahwa sebenarnya pengantar akuntansi 1 itu dasar banget ya, kunci kalian untuk mempelajari MK-MK akuntansi lainnya gitu. Jadi itu nggak bisa kalian lupakan begitu saja. Begitu. Lalu ada apa? Penyusutan ya. Aktiva itu disusutkan ya. Artinya penyusutan itu pengalokasian biaya menjadi beban sepanjang umur si aktivanya yang pasti secara rasional dan sistematis. Begitu. Ya, jadi apa ya? Untuk mengetahui biaya yang telah menjadi beban, yang telah jatuh tempo selama periode itu, ya, dan untuk mencatat biaya yang belum menjadi yang belum jatuh tempo, yang masih menjadi aktiva kita pada akhir periode. Ya, jadi
apa namanya, jadi itu fungsinya ya, kegunaan dari penyusutan itu tadi. Ya, di sini dan itu harus apa ya, dibuat penyesuaiannya juga. Ya kan di sini ada contohnya ya, apa nih, Pioner ya, katanya penyusutan kantornya itu diestimasi sebesar 4.800 tahun. Harga perolehannya sebesar 50.000. Nilai sisanya 2.000 ya. Nah, untuk metode penyusutan ini juga ada beberapa metode. Ingat kembali, garis lurus, saldo menurun, jumlah angka tahun, ya itu udah dibahas ya di pengantar akuntansi. Jadi tergantung ya perusahaannya seperti apa ya, menggunakan metode seperti apa. Lalu nanti kita sesuaikan ya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan apapun itu, kantor kah ya, peralatan kantor, mesin kah gitu ya. Nah, jadi kita lihat ya di sini. Oke, nanti kalian bisa lihat contohnya itu di buku kita halaman 89. Lalu kita masuk yang kedua. Selanjutnya itu berbicara mengenai pendapatan diterima di muka. Ini pendapatan diterima di muka ya. Ini pendapatan yang diterima dalam bentuk kas kan. Itu dicatat sebagai kewajibannya kita ya, sebelum sebelum dihasilkan. Itu dinamakan pendapatan diterima di muka. Begitu. Ya, atau di sini di buku kita pendapatan yang belum dihasilkan. Gitu ya. Nah, ini ya kan ayat jurnal itu berfungsi untuk apa di sini ya? Nah, ayat jurnalnya itu ini merupakan kita lihat ya, ayat jurnal penyusuan bagi pendapatan yang belum dihasilkan itu berupa debit ya pada akun kewajiban. Jadi ini ketika ada pendapatan diterima di muka. Contoh nih ya, kita menghasilkan sebuah pendapatan begitu ya kan, pendapatan diterima di muka gitu. Tapi kita belum melaksanakan kewajibannya kita sama pelanggan. Itu hutang nggak? Iya, hutang. Buat kita itu hutang. Makanya dibilang pada akun kewajiban. Begitu. Ya. Nah, nanti tandingannya apa? Pendapatan. Oke? Nah, ini ada contohnya. Oke. Katanya di sini Pioner menerima ya kan atas jasa iklan gitu. Ya. Nanti kalian bisa baca. Oke, di buku kita halaman 90. Oke, lalu kita lihat ya. Oh, ini caranya ya, caranya menghitung. Ya. Kita bisa melihat sebentar. Nah, lalu kita bisa sekarang melihat kelewatan sudah. Ya. Oke, lalu kita bisa melihat sekarang itu ayat jurnal penyesuaian untuk akrual. Ya, ayat jurnal untuk akrual. Oke. Nah, jadi di sini ya, ayat jurnal penyesuaian akrual itu diperlukan untuk mencatat pendapatan yang telah dihasilkan atau beban yang telah terjadi begitu ya, tetapi belum apa namanya?
belum apa ya, belum tercatat begitu ya, belum tercatat dalam periode akuntansi itu. Ya, jadi ada pendapatan begitu ya, ada pendapatan dan beban begitu. Tapi misalnya kita tidak menyesuaikan ini, maka apa yang terjadi? Maka akun pendapatan dan akun beban itu akan ditetapkan terlalu rendah. Ya, jadi ini akan apa ya, berpengaruh terhadap laporan neraca dan laporan laba rugi, jelas. Ya, ini ilustrasinya, lihat. Ya, jadi ketika pendapatan yang masih harus diterima, kan begitu ya, beban yang masih harus dibayar. Ketika tidak kita catat ini ya, pendapatan misalnya ada pendapatan yang harus kita terima, kita tidak catat itu, maksudnya ya kita tidak catat, apa efeknya? Laba yang dilaporkan itu terlalu rendah, gitu. Beban juga, ya kan, begitu ya. Jadi pengaruhnya seperti itu. Oke, nah kita lihat pendapatan akrual, pendapatan yang masih harus diterima. Oke, nah di sini ada contohnya, ya. Pendapatan yang masih harus diterima ini ya, pendapatan itu telah dihasilkan, ya kan, tapi belum diterima dalam bentuk kas, itu maksudnya, ya, itu, dan atau belum dicatat, gitu, pada laporan keuangan, itu disebut dengan pendapatan akrual. Nah, contohnya pada perusahaan Pioneer ini ada ya, itu katanya Pioneer itu telah menghasilkan 2.000 untuk jasa iklan yang belum ditagih ya kepada kliennya. Ya, berarti ada di situ pendapatan yang masih harus diterima. Nah, itu harus disesuaikan piutang usaha pada pendapatan jasa. Itu nanti akan kelihatan bagaimana pengaruhnya terhadap akun-akun itu. Nah, kan kelihatan itu bahwa sebenarnya piutang usahanya itu yang tadinya kalau misalnya kita nggak lakukan penyesuaian ini di 72, kan lebih rendah, padahal dia 74. Sama pendapatannya juga begitu. Ya, ini penyesuaian. Sebelum penyesuaian dia 104, setelah penyesuaian 106. Jadi kita bisa lihat di situ. Ya, ketika nggak kita buat nih penyesuaian, ya, account receivable ini kan, piutang ini kan apa nih? Aktiva, ya kan? Nah, jadi nanti ini akan berpengaruh terhadap apa? Neraca. Itu pada posisi apa ya? Aktiva. Nah, ini pendapatan ini kan di laba rugi. Itu nanti dilihat nanti. Laba yang akan kelihatan itu dilaporkan terlalu rendah karena ada yang belum dicatat. Nah, itu efeknya, ya. Nah, lalu ada beban, ya, beban akrual. Ya kan, beban yang telah terjadi tetapi belum dibayarkan atau belum dicatat. Nah, itu namanya beban akrual. Ya, beban yang masih harus dibayar, itu loh bahasanya. Saya lebih suka itu ya, beban yang masih harus dibayar. Jadi itu balik lagi seperti yang Ibu bilang tadi. Buat mana yang gampang, ya, mana yang lebih gampang diingatanmu, mana yang lebih gampang untuk memahaminya. Contohnya ada bunga akrual di sini ya, contohnya tadi di sini. Nah, jadi katanya Pioneer menandatangani wesel bayar berjangka 3 bulan, nilainya 50 pada tanggal 1 Oktober. Nah, bunganya 12% per tahun. Ya kan? Nah,
Jadi bisa kita lihat di sini. Ya, kita harus tentukan dulu ya, berapa sebenarnya per bulan. Nah, kita langsung lihat ya, kita bisa lihat di situ seperti apa ya perhitungannya per bulannya. Sampai ini kan sebenarnya sudah di ini ya, sudah pernah juga ya di dalam pengantar akuntansi 1. Ini pasti sudah dibahas mengenai perhitungan bunga. Ya, perhitungan bunga ketika itu kita membahas beban yang masih harus dibayar. Caranya seperti apa ya? Seperti ini. Kita lihat dulu berapa sebenarnya tadi itu bunga apanya, wesel bayarnya tadi. Lalu kita kalikan dengan tingkat suku bunganya, ya kan? Kita kalikan dengan tingkat suku bunganya. Habis itu kita kalikan jangka waktunya, baru dapatlah bunganya per bulan. Begitu. Lalu apa? Kita sesuaikan. Kita sesuaikan, nanti akan kelihatan pada postingannya. Berapa beban bunganya, berapa hutang bunganya. Begitu. Ketika nanti enggak kita buat jurnal ini, maka akan kelihatan kewajiban sama beban bunga itu ditetapkan terlalu rendah. Nanti efeknya apa? Laba bersih dan ekuitas pemiliknya itu terlalu tinggi. Nah, itu efeknya. Ya. Nah, begitu juga dengan apa ya? Gaji akrual ya. Beban gaji. Ya kan, beban gaji. Saya lebih suka beban gaji ya, sama nanti hitungannya. Nanti lihat di buku ini juga sudah pernah saya bahas ya kalau masalah beban gaji ini ya. Saya sudah pernah bahas sama mahasiswa saya ya. Oke. Nah, lalu ada piutang tak tertagih. Ini ya, ini contohnya ya. Nanti lihat saja di buku kita. Lalu ada piutang tak tertagih. Ya. Ya. Piutang tak tertagih. Saya sih lebih suka beban kerugian piutang ya. Terserah ya. Ya, beban kerugian piutang. Itu juga harus disesuaikan. Ya. Itu kan apa ya? Dari seluruh piutang yang dimiliki oleh perusahaan, tidak ada beberapa persen piutang itu tak tertagih. Tuh. Ya kan? Nah, itu Bu, penentuannya gimana? Ya itu tergantung pengalaman biasanya, pengalaman perusahaan itu. Ya kan? Dan biasanya mereka mengestimasi nih, misalnya dari 100.000 lah piutangnya. Ada tuh, misalnya yang bisa tertagih itu hanya 98.000 gitu. Sisanya nggak tertagih. Maka itu akan menjadi beban. Iya dong, beban kerugian piutang. Saya lebih suka bahasanya begitu ya. Nah, jadi nanti kita harus sesuaikan itu. Beban kalau di sini dibilang bad debt expense, ya, beban piutang tak tertagih pada allowance for doubtful account, ya, penyisian piutang tak tertagih. Atau boleh, ya, atau saya lebih biasanya itu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Biasanya saya pokoknya sama aja, maknanya sama ya. Buat senyaman mungkin ya. Nah, nanti akan kelihatan di situ ya. Ya akan receivable-nya. Ya akan kelihatan di situ ya. Oke? Nah, lalu ada neraca saldo. Setelah kita sesuaikan terus kita posting, kita buat lagi neraca saldonya. Nah, maka nanti benar-benarlah ya akan menunjukkan apa namanya? Semua ya akan memperlihatkan semua akun ya, termasuk saldo-saldonya ya. Itu yang telah memang benar-benar disesuaikan, yang menggambarkan apa ya? Keadaan sebenarnya gitu. Begini nih setelah disesuaikan. Nah, tetap debit kreditnya harus apa namanya? Balance. Oke. Lalu ada laporan keuangannya, laporan keuangan.
Nah, laporan keuangan ya seperti yang kita ketahui, ya, bisa kita susun laporan keuangan itu dari neraca saldo. Karena eh, ketika kalian ingin membuat neraca lajur nggak apa-apa juga, tapi itu sifatnya opsional ya, opsional. Nah, setelah itu bisa nggak dari neraca saldo yang setelah disesuaikan bisa nggak buat laporan keuangan, Bu? Bisa, buat saja. Ya, tinggal kita masukkan. Contoh kita mau membuat laporan laba rugi ya. Item-item yang berhubungan dengan pendapatan dan beban itu masuk ke dalam income statement. Ya, lalu nanti kita membuat apa? Laba ditahan. Kita lihat, oh laba ditahannya di sini laba ditahan tahun lalu itu maksudnya ya. Ya, tahun lalu atau awal periode, oh tidak ada. Ya kan? Lalu ditambahkanlah itu dengan ini. Ditambahkanlah itu dengan net income, laba bersihnya. Yang berasal dari yang sudah kita susun itu. Ya, itulah ditotalkan. Ya, lalu dikurangi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Dikurangkan, ya kan? Maka itulah laba ditahan pada akhir Oktober. Nah, itu. Lalu apa nextnya? Kita ke neraca. Neraca itu kita bisa lihat ya dari neraca saldonya itu ya. Akun-akun yang berhubungan dengan harta utang dan modal tuh masuk semua ke dalam neraca gitu. Ya, termasuk laba ditahan tadi. Ya, termasuk laba ditahan. Oke? Nah, setelah itu apa? Penutupan, jurnal penutup. Ya, menutup apa? Menolkan akun-akun apa? Ayo. Akun-akun temporer, akun-akun nominal, ya, artinya menolkan. Ya. Nah, jadi contohnya ini si pioner, ya. Dia mentransfer semua saldo akun yang pendapatan dan beban ya yang ada di dalam laporan laba rugi gitu ke akun apa? Ikhtisar laba rugi. Ya. Lihat ya. Ini dia. Ya, kalau kita bukan yang ini. Oh, belum ya, Mas. Oke, nanti lihat di buku kalian nanti di situ ada di ilustrasi 336. Ini kan di situ terlihat nanti kan kalau menutup pendapatan seperti apa? Pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Kalau misalnya beban dia ikhtisar laba rugi pada beban. Lalu apalagi yang ditutup? Laba bersih. Ya, ditutup laba bersihnya ke laba ditahan. Lalu apalagi yang ditutup? Dividen. Nah, price juga ditutup ya. Oke. Tapi kebetulan di sini udah ada price. Ya, lalu setelah itu apa? Diposting tuh. Ya, diposting jurnal penutup tadi. Nanti akan kelihatan ya, akan kelihatan bahwa semua akun-akun temporer itu akan nol. Begitu akan kelihatan akan nol. Lalu nanti setelah itu kita akan menyusun yang namanya neraca saldo setelah penutup. Nanti sisanya di situ hanya ada harta utang modal. Selainnya itu hanya akun-akun real. Ini kan akun-akun real permanen. Nah, lalu setelah dibuat itu apa yang kita lakukan? Nah, jurnal pembalik ya. Setelah laporan keuangan dibuat, pembukuan ditutup, ya biasanya perusahaan itu membalik. Membalik apa? Kayak jurnal penyesuaiannya. Ya, jadi dibutuhkanlah jurnal pembalik. Nah, biasanya jurnal pembalik itu dibuat pada awal periode. Ya, dan merupakan ini gampangnya itu kebalikan dari AJP di periode sebelumnya. Nah, ini juga opsional ya dalam siklus akuntansi yang seperti yang Ibu katakan opsional gitu. Nanti silakan lihat di buku kita lampiran 33B. Ya. Oke. Nah, inilah ringkasan siklus akuntansinya ya.
Yang pertama sekali kita catat, ya kan? Catat transaksi. Di mana? Di jurnal. Lalu kita masukkan ke buku besar posting. Lalu ada neraca saldo sebelum disesuaikan. Lalu ada buat penyesuaiannya. Lalu kita posting lagi itu ke buku besar. Lalu kita buat lagi neraca saldo. Lalu kita susun laporan keuangan setelah neraca saldo penyesuaian. Lalu kita tutup. Setelah kita tutup, kita posting lagi. Kita buat lagi neraca saldonya. Lalu kita buatlah lagi jurnal pembaliknya yang sifatnya opsional. Begitulah ya siklus akuntansi tadi. Ya, lalu kita bisa melihat laporan untuk perusahaan dagang. Tadi kan perusahaan jasa, perusahaan dagang. Ya, mulai dari yang pertama sekali kita lihat laba rugi. Ya, laba rugi. Ya, laba rugi kita lihat ya perusahaan dagang. Laporan laba rugi kita lihat di sini ya kalau perusahaan dagang itu seperti apa. Ya tetap ya ada pendapatan dan beban. Begitu. Nah, di sini ada contohnya Uptown Cabinet Corporation. Ya, di buku kita nanti di halaman 101. Ya, kita lihat di sini. Ya, bisa kalian lihat laporan laba rugi ini bahwa mengklasifikasikan jumlah ke dalam kategori seperti laba kotor atas penjualan, laba operasi, laba sebelum pajak, lalu akan dapatlah laba bersih. Nah, begitu ya. Nah, oke, lalu ada laporan laba ditahan. Ya, biasanya laba bersih yang dihasilkan oleh sebuah korporasi itu bisa ditahan dalam perusahaan. Bisa juga didistribusikan kepada para pemegang saham dalam bentuk apa? Dividen. Nah, di dalam posisi si perusahaan Uptown ini, ya kan, ada laba ditahan di awalnya itu 16.200 ya. Ya kan, lalu kita lihat laba bersihnya itu 12.200. Nah, sementara yang dibagikan ke pemegang saham itu dalam bentuk dividen itu 2.000. Gitu. Nanti akan kelihatan berapa total secara keseluruhannya laba yang ditahan itu. Ya. Tuh. Nah, lalu ada financial statement-nya itu dia neraca. Nah, ini berisikan dengan tentang aktiva, utang dan modal. Ya. Nah, ini kita lihat di sini piutang bunga, asuransi dibayar di muka, ya, beban sewa itu dimasukkan sebagai aktiva lancar. Ya, kenapa, Bu? Ya, balik lagi ingat pengertian aktiva lancar ya. Gampang dikonversikan menjadi uang kas. Nah, itu. Ya. Lalu di sini juga ada penyisian piutang tak tertagih. Berarti mengurangi dia posisi. Itu dia. Ada tuh. Ya, less loans for the full account. Ya, mengurangi. Dari dari 57.800 ada 3.000 yang tak tertagih. Nah, sifatnya itu mengurangi. Iya dong. Jadi beban dia ini dikurangi, sifatnya mengurangi piutang. Itu ya. Nah, kita lihat juga ya utang di sini ya. Utang pajak properti diperlihatkan bahwa itu sebagai kewajiban lancar. Karena apa? Ya. Kenapa, Bu? Balik lagi, lihat apa itu pengertian kewajiban lancar. Refresh lagi. Yang harus dibayarkan dalam 1 tahun, jelas. Ya kan? Nah, jadi di situ kelihatan ya utang usaha juga ya kewajiban jangka pendek itu di situ kelihatan utang usaha ya utang usaha ya utang pajak properti nih nih ya utang pajak penghasilan nah, ini.
Ya, itu termasuk kewajiban lancar. Dalam 1 tahun harus dibayarkan. Nah, gitu. Lalu kita lihat jurnal penutupnya, ya. Nah, jurnal penutup. Oke, ya. Akun-akun temporer itu harus ditutup. Akun nominal, ya. Laba pendapatan, beban, ya, laba rugi sama dividen. Kan? Pendapatan ditutupnya ke ikhtisar laba rugi. Beban juga. Terus laba rugi di laba ditahan. Dividen laba ditahan. Nah, gitu ya. Oke. Nah, lalu di dalam perusahaan dagang juga kita ini nggak asing juga ya. Persediaan dan harga pokok penjualan ya. Metode fisik, sistem persediaannya metode fisik atau perpetual. Nah, kebetulan memang ini kan sudah dibahas juga ya di PA1 ya. Apa perbedaan antara metode fisik dan metode perpetual? Oke, mungkin waktu kita ketemu di Meet, Ibu akan tanya-tanya sedikit, merefresh kembali mengenai apa namanya siklus akuntansi yang telah kita bahas ya. Oke, baik sekian dari penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.